Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 Januari 2024, hari Jumat, Pekan Biasa kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Ferdinandus Reo SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kedekatan Yesus dengan Bapanya adalah jaminan keberhasilan misinya di bumi. Karena itulah ketika menghadapi saat-saat penting dalam pelayanannya, ia menetapkan 12 rasul untuk menyampaikan sabda bahagia. Dalam Injil Markus bab 3 ayat 13-19 mengisahkan bahwa di atas sebuah bukit 12 orang dipanggil dan ditetapkan Yesus menjadi rasul-rasulnya. Tempat ini dipilih Yesus karena dalam tradisi Israel, perjumpaan dengan yang ilahi terjadi di tempat-tempat yang tinggi. Yesus membutuhkan waktu tenang dalam kebersamaan dengan Bapanya dan memilih ke-12 orang peletak awal gerejanya. Mereka dipilih untuk mengemban tugas pokok menjadi muridnya, menyertai dia dalam pemberitaan Injil di tengah dunia. Yesus sendiri merasakan bahwa tugasnya semakin berat. Tugas itu makin berat karena semakin banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kasih-Nya. Maka untuk membantunya melaksanakan tugas itu, ia memanggil dan memilih para murid-Nya. Sebelum memilih para rasul ini, Yesus naik ke gunung terlebih dahulu untuk berdoa. Yesus perlu berbicara dengan Bapanya dalam melakukan tugas perutusannya. Maka dengan keyakinan penuh, setelah berbicara dengan Bapanya, Yesus menetapkan ke-12 rasul untuk menyertainya dalam memberitakan Injil. Yesus pun membekali mereka dengan kuasa untuk mengusir setan. Pada zaman ini, Yesus pun sangat membutuhkan kesediaan kita untuk mengikutinya. Kita bisa menyaksikan di negara kita ini bahwa semakin banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang dibelenggu oleh sistem yang ada. Banyak orang yang terpaksa harus berbuat dosa. Banyak orang yang ikut-ikutan melakukan hal yang tidak benar. Banyak orang hidup dengan seenaknya tanpa peduli akan yang lain. Semuanya ini terjadi di sekitar kita pun dalam gereja kita. Semakin hari kita semakin kehilangan tokoh gereja yang andal. Kelanjutan karya Yesus tampaknya semakin mengkhawatirkan. Apakah kita hanya berdiam diri? Hal-hal apa yang harus kita lakukan
dalam melanjutkan visi dan misi Yesus. Yesus membutuhkan rasul-rasul yang andal pada masa kini. Butuh hal serius untuk mempersiapkan itu. Dapat kita perhatikan dalam kisah Injil ini, di mana mereka yang dipilih Yesus menjadi muridnya sama sekali tidak memiliki kriteria yang menonjol. Ada yang bekerja sebagai nelayan, pemungut cukai, dan orang biasa. Yesus memanggil mereka untuk menjadi rasul, bukan berdasarkan kekuatan, kepintaran, dan kebaikan mereka, melainkan semata-mata anugerah, inisiatif, dan rahmat Allah. Setiap kita dipanggil dan dipilih oleh Allah dengan tugas-tugas panggilan kita yang berbeda-beda. Apapun profesi kita, semua mendapat tugas yang sama, yakni memberitakan Injil dan kerajaan Allah. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan menganugerahkan dan mempercayakan kita untuk ambil bagian dalam misi dan karya keselamatannya. Ada yang dipanggil untuk menerima panggilan umum, dan ada yang dipanggil dan dipilih untuk menerima panggilan khusus. Kita dipanggil bukan karena kita sempurna, bukan karena kita memiliki kepenuhan kemampuan, namun Yesus memanggil kita dan memilih kita karena Ia mau menganugerahkan rahmat istimewa itu karena kita berharga dan mulia. Setiap kita perlu selalu memperdalam hidup bersama dengan Dia, agar kita tidak menghadirkan misi kita, melainkan misi Tuhan. Kita menjalani tugas yang dipercayakan ini dengan kecintaan kepadanya, sebab setiap kita akan mempertanggungjawabkan tugas itu di akhir hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Hei bersaudara, umat Tuhan di Lubang Moras. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.